Halo guys, jumpa lagi di Maca Mangga ya. Jadi seperti yang udah gue janjiin, gue bakal nge-review manga Vinland Saga Deluxe Edition ya. Jadi kita bahas mulai dari harga deh ya. Kalau dari harga ini itu kalian bisa lihat ya di websitenya sama di sini. Ini itu harga resminya itu $55 ya. Jadi kalau bisa dibilang sih ini lebih mahal dibanding Berserk ya. Karena kalau Berserk itu harganya ini kalian bisa lihat 50 ya, jadi lebih mahal $5 ya. Jadi memang manga ini itu cukup mahal ya. Tapi nih ya, tapi kalian jangan terlalu gimana dulu karena ini itu isinya 3 volume ya, dan kualitasnya itu sangat-sangat sebanding ya dengan harga yang harus kalian bayar menurut gua. Cuma nih perlu gua wanti-wanti nih ya masalah harga di Indonesia ya. Ini gue nggak bermaksud menjelekkan pihak tertentu, cuma ini gue coba mau ngomongin tentang harga ya. Gue nggak di-endorse, cuma ini setahu gue di Indonesia paling murah itu yang jual ini adalah Sinar Starbook ya. Sinar Starbook ini cuma jual ini 672.000. Cuma ya memang terbatas dan nggak selalu ada gitu. Cuma kabarnya juga mereka bakal restock. Jadi ada baiknya kalian bersabar ya. Soalnya kalau kalian lihat dari website kita ngomong aja Periplus ya, itu salah satu toko buku paling terkenal di Indonesia yang masalah impor-imporan. Ini itu harganya 1,2 juta. Dan kalau harganya segitu jujur gue nggak bakal pernah beli ini. Karena gila banget 1,2 juta ya. Nah, selain Sinar Starbook ada juga yang gue rekomendasi adalah WeBooks ya. Cuma itu gue belum pernah beli dari sana, cuma itu sistemnya pre-order. Di situ harganya masih make sense ya. Ketika gue tanya, sempat gue tanya harganya 850-an. Gitu. Cuma itu nggak bisa dibilang mahal karena 55 dikali kurs dolar sekarang sama ongkir dan lain-lain ya kurang lebih jadi segitu harganya gitu. Jadi itu harga yang sangat masuk akal, nggak seperti pihak Periplus. Itu ya masalah harga gitu ya. Sekarang kita ngomongin ya tentang ini ya. Nah, pertama ukuran. Kalau ukuran kalian bandingin, ukurannya itu bisa dibilang sama seperti Berserk ya. Nih. Ya. Kalian bisa lihat ini. Tuh. Ya. Ini tuh tingginya, lebarnya sama, ya. Kurang lebih gitu ya, sama. Cuma yang membedakannya dari Berserk, yang paling bener-bener itu adalah, kalian bisa lihat kalau Berserk itu, bindingnya ini lingkaran ya. Ini kayak ngelips gini ya. Dan kalau Vinland Saga ini, namanya square binding atau kotak. Nah, tuh, kotak ya. Mana yang lebih bagus? Jujur, gue lebih suka yang Berserk. Karena kalau yang elips gitu, bisa dibuka lebih leluasa. Nah, ya lebih leluasa tuh. Kalau yang kotak ini kurang bisa leluasa. Intinya begitu. Cuma intinya tetap, yang ini juga tetap nyaman dibaca ya. Jadi gue gak ada komplain. Dan mungkin juga square binding itu yang kotak ini lebih kuat ya. Tapi ya Berserk juga aman-aman aja sih. Karena ini dijahit lagi pakai kain ini. Ini punya intinya sih cetakannya mantap, nggak ada yang harus diraguin. Tapi kalau dari masalah ketebalan, bisa gue bilang Vinland Saga ini lebih tebal dibanding Berserk ya. Gitu. Ya. Itu mengenai covernya gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya bagusan mana covernya kalau dibandingin Berserk, gue sih bisa bilang bagusan yang Berserk. Kenapa? Karena Berserk ini kalian bisa lihat di sini ya, ada tekstur-tekstur gini. Ini itu seperti kulit. Jadi kesannya lebih mewah. Yang Vinland Saga juga ini bahan ininya bagus ya. Cuma karena mereka nggak pakai tekstur-tekstur kulit atau gimana ya, bagus tapi lebih bagus yang Berserk. Gitu ya, intinya mirip lah, 11-12 lah ya. Ini bergantung preferensi masing-masing gitu. Tapi yang perlu gue tekankan di sini, yang gue kurang suka dari Vinland Saga Deluxe ini adalah warnanya itu nggak seragam nanti. Kalau Berserk kan kalian lihat ini dari volume 1 sampai 14 ya, maka si Berserk ini bakal warna hitam semua ya. Bagian sampingnya juga, jadi kalau dipasang di rak buku bagus kan, ini cuma berubah nomornya 6, 7 gitu ya. Jadi bagus banget Berserk ini ya kalau dipasang di rak. Cuma kalau Vinland Saga, walaupun segalanya bagus, dia itu entah kenapa si Kodansha pihaknya ya, dia itu bakal warna-warni nanti. Setahu gue ini kan volume 1 ini warnanya merah kan. Merah kecoklatan gini ya, merah batu bata lah atau apa ya. Nanti volume 2 itu warna hitam atau abu-abu. Nanti volume 3-nya berubah warna. Nanti volume 3-nya juga berubah warna lagi gitu. Jadi maksud gue, kok jadi kayak alay gitu ya warna-warna. Cuma lagi-lagi itu preferensi tiap orang ya. Gitu ya. Cuma lagi-lagi ada sesuatu yang lebih bagus dibanding Berserk. Nanti ini covernya ini, gambar ular ini bakal berubah-berubah.
gitu ya, bergantung pada ya ada gambar macan atau apa gitu, rune-nya Nordic lah kalau nggak salah itu. Jadi itu kerennya di Vinland Saga ini gitu ya. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan lah ya, gua nggak bisa bilang mana yang lebih bagus. Bagian belakangnya seperti ini kosong. Kemarin ada yang komentar ada rangkuman cerita, bukan ya, itu bukan rangkuman cerita tapi ini seperti lembaran bisa dicopot. Nah aslinya gini, merah doang gitu ya, kayak seperti Berserk juga sebenarnya. Bagian belakangnya juga itu hitam full, cuma karena keren ada gambar si guts-nya jadi gue selipin aja, kan ini gue sampul Mika gitu ya. Gitu ya, ini juga bakal gue sampul, tungguin aja videonya. Kemarin ada yang request kan sampul buku hardcover, gue bakal pakai contoh buku ini ya, ngesampulnya bagaimana kalau hardcover. Cuma ya nggak gitu beda jauh sih intinya gitu ya. Gitu ya mengenai cover dan harganya ya. Nanti bakal gue bahas mengenai berapa volume atau apa di bagian kesimpulan. Sekarang gue mau bahas tentang bagian dalamnya. Yang bagusnya dari Vinland Saga Deluxe ini adalah, lihat nih. Pertama kali kalian buka ya, kalian udah bisa ngeliat nih. Tuh, peta dunia gini, halamannya berwarna. Ini gila banget sih. Tuh, ada halaman berwarna juga. Nah, tuh ya. Kertasnya nggak kertas Lux, dia itu kertas HVS atau apa, pokoknya tebel lah. Bukan kertas book paper yang ecek-ecek kayak kertas HVS yang, tapi ini tebel banget. Ini kayaknya ada 120 atau 8. Kayaknya ini 120 gram deh. Kayaknya ya, gue nggak berani jamin. Cuma ininya tebal banget, enak bahannya. Nah ini di bagian depannya ada, ini kan cover volume 1 gitu. Nah ini kalian bisa lihat. Nah tuh beberapa halaman berwarna juga kalian bisa lihat tuh. Ya, tuh. Udah cakep banget ya ini ya. Dan yang paling gue suka adalah di tiap pergantian volume ya, mereka itu ngasih, apa tuh namanya? Ngasih covernya dan halamannya berwarna tuh kayak ini gitu. Berapa kali kan gue sering komplain kan kayak yang cetakan Attack on Titan, kenapa halaman berwarnanya main ditaruh di depan aja, nggak tiap kali ganti volume baru dikasih. Nah seperti inilah yang gue mau, maksud gue gitu. Jadi di tiap pergantian volume ada covernya gitu ya. Ini juga nggak ada di Berserk ya. Kalau di Berserk itu semua covernya itu ditaruh di bagian belakang. Tuh. Tuh Berserk volume 16 cover. Aduh, Berserk ini bahaya banget ya kalau di review ya. Banyak gambar-gambar yang, nah tuh kayak gini tuh. Covernya ditaruh semua di belakang. Kenapa nggak di tiap perbatas volume? Itu sih yang gue komplainin aja masalah Berserk gitu. Cuma ya lagi-lagi itu preferensi. Itu cuma ya sekilas aja preferensi gue gitu ya. Nah terus di Vinland Saga juga ini ada ekstra-ekstra seperti peta lah atau apa. Kan tadi udah gue kasih lihat ya. Peta di awal, tapi ada juga seperti, sebentar, tuh kayak gini tuh pedangnya, kemudian tuh ada ini nih kayak diary si penulisnya gitu, buku hariannya ketika dia bikin manga ini, diceritain dia pergi ke apa sih namanya, pergi ke Iceland buat cari referensi gitu. Tuh terus ada kayak nanti pokoknya kayak ngebahas tentang, nah kayak gini nih, peta gini nih. Tuh, Thorfinn Travel, peta dunia, terus arsitektur rumahnya gimana. Gue suka banget sama section-section yang kayak gini ya. Ini udah keren banget dah pokoknya. No, gitu ya. Itu hal ekstra yang ada di manga Deluxe Edition ini gitu. Nah, sekarang kita ngomongin masalah gambar. Kalau masalah gambar sih nggak usah diraguin lagi ya. Kalian tadi udah lihat sekilas. Dan gue yakin 99% di antara kalian bilang gambarnya bagus ya. Dan memang kalau kata gue ini adalah salah satu manga terbaik gambarnya ya. Bisa dibilang ini satu tingkat di bawahnya Berserk dah ya. Kalian bisa lihat nih contoh beberapa gambarnya yang gue suka. Tuh. Wow gitu ya. Mengarungi lautan gitu. Wah keren banget intinya gitu gambarnya. Tuh ini gambar pertarungannya. Lihat tuh gambar-gambar bentengnya. Tuh alat senjata kayak gini. Ini sangat-sangat masterpiece banget sih ya. Apalagi dengan halaman yang besar jadi lebih jelas lah gitu kita bacanya gitu. Enaknya gitu. Gitu ya. Terus kenapa ini gue bilang satu tingkat di bawah Berserk? Karena kalau gue itu lebih suka gambar yang fantasi ya, kayak naga atau apa. Sedangkan ini kan ceritanya kan cerita dibilang kayak sejarah gitu ya, perang antar manusia gitu. Jadi ini itu ya gambarnya gambar banyak manusia gitu tuh kayak gini gitu. Walaupun bagus tetap kurang unsur fantasinya gitu ya.
Itulah yang membuat gue kenapa gue suka Berserk. Cuma kalau masalah gore gitu, kalian bisa lihat di sini ya. Tetap sadis juga manga ini tuh, ada bola mata, tuh korban gitu. Cuma tetap kalau kalian bandingin sama Berserk sih ya nggak bisa dilawan lah ya. Berserk itu gore-nya udah parah gila, dan bisa dibilang kalau Berserk itu kan vulgar, rada vulgar ya. Dia ada kayak bagian tubuh wanita segala macam digambarin dengan gamblang. Jadi bisa dibilang itu nggak safe buat anak-anak. Cuma kalau Vinland Saga ini bisa gue bilang unsur-unsur seperti itu tidak ada yang digambarin kayak dadanya atau apa gitu, nggak ada ya. Memang ada kayak adegan kekerasan, misalnya adegan kayak dipaksa gitu, pelecehan gitu ada, tapi bukan digamblangin gitu ya. Makanya ini gue bilang ini sangat-sangat mantep banget ini ya, Vinland Saga gambarnya. Gak usah, kalau kalian nyari manga yang gambarnya bagus ya, inilah salah satu yang bakal gue sangat rekomendasikan. Nah, kalau ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya sih ini bisa dibilang ini tuh manga sejarah ya. Jadi ya gue nggak tahu seberapa akuratnya ceritanya sesuai dengan sejarah. Cuma intinya ini tuh menceritakan Finland. Finland itu apa sebenarnya? Finland itu Amerika Utara ya. Jadi ini saga itu kan kayak cerita. Jadi ini cerita Amerika Utara. Ya, jadi ini kan kalau kita nih di sekolah diajarin siapa yang menemukan benua Amerika? Columbus, ibu guru. Nah, ternyata itu semua salah ya. Sebelum Columbus itu 500 tahun lalu, 500 tahun sebelum Columbus itu udah ada yang nemuin benua Amerika. Namanya itu Leif Henrikson atau siapa lupa gue. Leif ya Henrikson. Nah, dia itu adalah salah satu karakter di manga ini gitu ya. Dan nanti dia itu cuma kayak singgah ke Amerika terus pulang lagi. Nah, nanti si Thorfinn ini yang kayak menjelajahinya gitu. Ini juga si Thorfinn karakter utamanya adalah orang nyata. Masalah kisah hidupnya nyata atau enggak sebelum ini sesuai yang diceritakan manga ini gue nggak tahu ya. Cuma pastilah ada yang benernya gitu. Gitu kayak dia ada hubungan sama raja atau apa gimana. Itu menurut gue sih bener ya. Gue nggak nyelidikin jauh. Cuma intinya ya ini itu sejarah dikemas jadi manga. Jadi seperti ya Kingdom lah. Kalau Kingdom kan itu juga sejarah sebenarnya berdasarkan apa tuh Kaisar Shi Huangdi ya yang menyatukan Cina gitu. Kalau ini cerita tentang itu Vinland Saga Amerika Utara pertama kali. Nanti ada ketemu orang Indian segala macam gitu ya. Itu ceritanya manga ini gitu ya. Dan manga ini tuh awalnya memang nanti bakal gelut gitu. Cuma nanti ada bagian di mana nyeritain kehidupannya si Thorfinn juga gitu. Jadi ini bukan yang full action. Awal-awal memang sangat full action, cuma nanti bagian tengah ada bagian kayak perenungannya, kehidupannya gitu ya. Itu juga menarik gitu ya. Gue suka juga karena ya gambarnya begini terus penyampaian ceritanya bagus gitu, nggak ngebosenin gitu. Ya, itu yang bikin gue suka gitu ya. Jadi jujur gue belum baca manga ini up to date ya. Gue itu cuma nonton animenya sampai season 1, season 2-nya gue belum sempat beres nonton ya karena banyak kesibukan gitu. Ya, jadi ini bisa gue bilang sejauh ini sangat-sangat bagus. Nah, kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya kalian ini layak nggak dibeli sih? Menurut gue sih ini benar-benar sangat layak dibeli ya. Terutama kalau kalian bisa dapetin dengan harga kisaran 600 sampai 800-an. Gitu ya. Cuma kalau udah sampai di atas 1 juta, gue sih bilang nggak layak ya. Maka dari itu bisa gue bilang gue nggak bakal pernah beli ini di Peri Plus. Seandainya nanti kasarnya Sinar Starbook itu habis stok, ya gue belinya mungkin dari Webooks. Itu ya kesimpulan pertama gue gitu ya. Dan kalau kalian nih bingung nih, kalau bandingin sama Deluxe Edition yang kecil apa? Sebenarnya yang paling mencolok itu ukurannya ya. Kalau masalah hal ekstra warna gitu gue nggak punya, jadi gue nggak tahu ya. Cuma kalau yang kecil itu kan 2 volume per 1 buku, kalau ini 3 volume per 1 buku gitu ya. Jadi ya udah bagus juga sebenarnya yang kecil karena udah hardcover gitu, udah enak juga dibacanya gitu ya. Jadi saran gue sih kalau kalian yang udah punya bukan Deluxe Edition, edisi yang 2 in 1, menurut gue nggak usah kalian maksain ngupgrade ke yang ini gitu. Ya karena ya ini memang cukup mahal gitu ya. Dan yang versi kecilnya juga udah bagus menurut gue. Cuma uang kalian terserah gitu ya. Gitu ya. Cuma nih ada juga yang nanya, kalau yang versi Indonesianya gimana Gan? Kalau yang versi Indonesianya bisa gue bilang dulu di Indonesia ini tuh udah pernah terbit sampai volume 12 atau 13. Cuma akhirnya dikapak sama si Gramedia.
Kenapa dikapak? Ya kita nggak bisa nyalahin juga, karena intinya nggak laku di Indonesia. Ya, sekarang gue juga ngerti sih kenapa mereka nggak nerbitin Kingdom dan lain-lain. Karena memang komik-komik perang-perangnya seperti ini itu kurang laku di Indonesia ya. Kayak Ciruran itu gue sempet deg-degan sih bakal dilanjut nggak ya. Cuma untungnya dilanjut ya. Mungkin itu masih berbau samurai jadi masih laku. Cuma entah kenapa orang Indonesia kurang suka yang berbau-bau perang-perangan itu. Jadi gue nggak tahu apakah mereka bakal ngecetak Vinland Saga lagi di Indo atau enggak. Cuma prediksi gue sih mungkin mereka nggak berani, dan gue sangat mengerti ya, karena dulu udah pernah nyoba gitu nggak laku gitu. Apa yang bakal membuat orang bakal beli sekarang gitu? Nggak bisa kan kalian ada yang bilang banyak penggemar komik seinen sekarang datanya gimana? Dulu udah pernah nggak laku soalnya gitu. Kasarnya gitu ya, itu yang membuat gue beli ini aja gitu ya, nggak usah nungguin versi Indonesia gitu. Cuma ya kalau nanti misalnya keluar versi Indonesia, gue juga nggak bakal nyesel atau gimana, karena seperti yang gue bilang ini itu packagingnya itu sangat bagus ya. Kalau ini dicetak di Indonesia maksimal itu paling jadi yang seperti Monster. Paling bagus kan cetakan Indo sekarang Monster ya, paling mahal juga 150.000 ya. Itu bilangnya kertas book paper, tapi jujur gue bukan mau menjelekan ya, gue ngomong apa adanya, itu letoy. Ya, gitu ya. Jadi ya yang nungguin versi Indonesia kalian minta aja ke pihak penerbit ya. Cuma ya kalau nggak diterbitin ya gue harap kalian mengerti gitu, karena gue kasih tahu penyebabnya kenapa. Ya ini juga gue denger sih dari orang lain gitu, katanya kurang laku di Indo gitu ya. Sejauh ini Vinland Saga ini udah terbit 27 volume ya. Jadi ini deluxe edition ini bisa sampai nomor 9, karena ini isikan 3 volume, 27 volume ya. Kalau yang 2 in 1 itu udah terbit sampai volume 13 gitu ya. Jadi kalau kalian koleksi yang versi 2 in 1 juga lebih enak gitu, lebih cepet dapatnya. Kalau ini kan mesti nungguin terbit tiap 2 bulan sekali gitu. Ini volume 2-nya bulan April kalau nggak salah. Iya, April. Ya. Gitu buat si Vinland Saga ini ya. Ya segitu aja ya review Vinland Saga kali ini. Gua harap ini membantu kalian gitu ya. Ya, makasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya ya guys.